Shalom semuanya. Sebelum aku masuk endingnya nanti awas, terakhir tanggal 1 Januari tragedi apa yang terjadi antara saya, Samuel, benang merahnya kesarap, sampai sepanjang selebar ini, ditambah bumbu-bumbu, ya biasa ya, persaingan-persaingan antara perempuan. Aku merasa nggak bersaing sih. Aku nggak merasa bersaing. Kita mengupgrade diri, bukan bersaing. Apalagi sok-sok bahas psikologi. Mental kurang sehat kok mau bahas psikologi. Jadilah otentik. Kristi jangan diikutin. Gaya-gaya Kristi, speak Kristi, itu nggak usah diikutin. Jadi otentik aja. Aku juga nggak banyak tahu about your friend Samuel. But aku menjaga integritas. Kalau kalian mau seperti orang gila, apa aku harus ikut-ikutan? Dan NPD, seorang NPD ya, psycho, itu berusaha aware kita semua, terutama orang-orang yang next nantinya akan masuk ke circle-nya. Itu. Karena kita ada hubungan, ampun bolotnya. Kan kita ada hubungan, gue nggak terima. Loh, Ada satu kasus yang gue nggak terima dalam hubungan kita. Nah, karena kamu belum istri kok, kamu bukan calonku atau bagaimanapun, maka kamu kok permalukan di depan keluargamu, bukan keluarga aku. kemarin izin Imelda ini, istrinya Samuel ada menyerang salah satu teman di Facebook aku melalui komenan ya. Jadi and then kemudian kami itu ngobrol-ngobrol sama si kawan ini dan banyak menceritakan tentang rumah tangganya. Jadi nggak usah lah semua aku publish ya. Kalau masalah si Samuel ini kawin cerai udah berapa kali, itu udah banyak laporan. Bahkan dari Jen Imelda sendiri itu ngasih tahu sama suamiku gitu juga ya. Istrinya udah 3. Samuel, apalagi lah mau kau cari di dunia ini, umurmu sudah berapa? Sebentar lagi bau tanah. Pertama juga banyak laporan masuk ya. Jadi intinya kayaknya sih analisaku ya, ini si istrinya ini emang udah tahu sih gimana suaminya. Cuman ya depan publik, ya wajar lah sebagai seorang istri dia mengcounter melindungi suami. Cuman yang anehnya di sini kenapa Samuel ini dari dulu suka melindungi balik perempuan. Dulu pun kalau misalnya ada apa-apa itu aku juga yang ada mela dia ya gitu. Kenapa dia sampai sekarang itu sembunyi? About NPD ya, Narcissistic Personal Disorder. Untuk mengetahui, menganalisa seseorang itu nggak bisa kalau kita tuh nggak continue untuk berinteraksi ya. Komunikasi yang konstan gitu, everyday. Kedua, kalau kita bukan seorang analisator. Ketiga, kita nggak punya kemampuan connecting dots. Karena kalau kita cuman hanya untuk sekedar bicara, ya sekedar kayak gitu aja ya fine aja sih gitu. Yang bisa mengenal ini, menganalisa ini adalah orang-orang yang continue, yang everyday dengan dia, yang bicara ya dan lain-lain, analisator dan ya yang kepekaan untuk mengenal seseorang. Sebagai contoh gini aja, yang setiap hari interaksi kawan-kawan bandnya sendiri semua udah bilang kalau Samuel ini aslinya aduh, mereka sampai pakai bahasa bukan manusia. Kalau orang udah pakai bahasa bukan manusia udah gimana lagi lah, itu parah. Makanya dia udah nggak dipakai lagi di tim bandnya. Jadi di sini aku nggak pernah ngakuin kalau ada kedekatan. Kalau dibilang ada kedekatan itu ada suatu kebanggaan, nggak. Aku pernah makan mie di satu tempat dan rasanya itu nggak enak. Tapi kalau ditanya pernah makan, pernah. Soal taste, soal rasa, soal feel itu beda lagi. Akumulasi soal perasaan kita itu beda lagi. Kalau suamiku tuh kerjanya di bagian ini ya, leader di kantor yang merekrut orang-orang untuk kerja, untuk masuk. Dan dulu di lapangan tuh udah banyak jumpa yang orang-orang macam-macam, mulai dari yang di bawah, polisi. Dari dulu sebenarnya suami itu udah sering bilang, jangan terlalu dekat sama Sarah, ini orang ada sakitnya, sedikit lagi tuh udah gila. Samuel juga, dari dulu suami bilang itu bandit, itu nggak beres tuh. Kalau kayak gitu pendeta semua cuma diperkaos. Cuman ya biasa, kadang-kadang kita mau ngeyel, kita bela gitu ya, kita bela temen. Salahku juga sih ya. Kalau belum pernah merasakan, mau segimana kali pun kita ceritakan itu akan sulit. Tahu kimchi ya, makanan Korea. Kalau orang belum pernah dengar namanya pun orang pasti bingung kimchi itu apa. Tapi aku udah pernah makan. Sama ya, waktu di sini misalnya aku menceritakan tentang Narcissistic Personal Disorder (NPD), itu nggak banyak yang tahu NPD itu apa. 10-15% itu orang-orang di sekitar kita, di circle kita itu ada yang NPD. Yang tahu orang NPD itu orang-orang yang pernah berelasi langsung dengan dia secara kontinu. Bahkan seorang NPD itu sering nggak merasa kalau mereka itu adalah orang yang narsistik.
NPD ini orang yang haus digilai, haus dipuja-puja, diangkat, kalau kata orang Karo tami-tami gitu ya, harus bersikap manis, bermenye-menye ya. Jadi kalau sama orang NPD ini kita tuh harus yang sweet aja, bermenye-menye gitu ya, anti kritik. Dan NPD ini sering nggak kelihatan dan jatuhnya sering melakukan kriminal, kejahatan. Karena pasti kita mikir ya, nggak mungkin, kayaknya dia begini. Apakah iblis itu harus datang selalu dalam penampakan yang horor, harus bawa trisulat? Karena ada yang nanya, masa dia kayak gitu? Apakah seorang pedofil harus datang depan kita ngaku, yes, I'm pedofil, tau-taunya anak diperkosa, kita pikir dia tetangga kita, selama ini bagus-bagus, baik-baik, tau-taunya punya penyakit itu. Banyak gitu kasus ya. Kenal Reinhard Sinaga ya, yang dulu sempat geger ya, itu mahasiswa dari Indonesia. Itu dari tahun 2015 sampai 2017, itu penampilannya intelektual. Itu udah selama 2 tahun itu, udah 159 pemerkosaan yang dibuat, kurang lebih 48 itu laki-laki disodomi. Kalau dia jelas-jelas maling, kita bisa aware ya. Penampilannya itu jelas-jelas maling, kita bisa tahu, kita bisa berjaga-jaga. Tahu-taunya yang diangkut, yang pakai jas bawa koper, tahu-taunya itu yang maling. Aku yakin di medsos ini udah banyak nih korbannya Samuel ini. Nggak perlu aku ceritakan betapa bejatnya dia. Tapi mereka diam. Termasuk apa yang aku alami. Sepak-sepak terjangnya soal perempuan. Intinya aku berani bilang ini penjahat. Penjahat. Tahun 2022 ada namanya Rudolf Tobing, itu pendeta juga, pendeta muda ya, yang habis bunuh korbannya perempuan, siapa namanya itu, si Ica ya. Habis itu dia ketawa-ketawa ya, senyum-senyum, habis membunuh itu. Dapat dari CCTV, psikopat. Sebenarnya hal yang kayak gini tuh banyak sih di semua agama ya. Ada pengajar yang memperkosa anak didiknya, ada yang maniak ini, maniak itu, ada yang kena cuci otak dari pemimpinnya, pengajarnya. Sebenarnya itu dalam semua kalangan agama itu ada, cuman di sini ya aku concern ke di zona aku saja lah, yang di kekristenan saja. Oke, kenapa namanya narsistik? Ini sebenarnya diambil dari nama dewa Yunani dulu ya, narsis, yang jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Mitosnya kayak gitu. Dia ngeliat bayangannya di kolam, intinya dia mati dengan tragis. Karena apa? Karena terlalu mencintai dirinya sendiri. Over. Kita mengasihi, kita mencintai diri kita itu wajar, tapi ada namanya over. Saking kita memuja, mencintai diri kita sendiri. Over. Dampaknya nggak bagus sama orang. Orang-orang NPD ini dia selalu berharap inangnya, supainya ya gitu. Kayak misalnya kayak aku, korbannya ya harus selalu bersikap manis, bicara manis, nggak bisa dibantah, kritik. Sedikit aja kita nanti buka kesalahannya itu bisa gila kayak kesetanan. Kalau debat tuh nanti manuver, padahal kita tahu di sini ada nalarnya yang kurang bagus. Kan nggak semua, kadang-kadang orang walaupun sudah berumur ya, nalarnya itu bisa bekerja dengan baik. Ya intinya sama orang ini egonya untuk dikasih makan bermenye-menye, you are number one, apologet, and medsos, you are a man, high value, yang gitu-gitu, bermenye-menye. Mereka itu pasti akan merasa sangat dibutuhkan, merasa sangat digilai, merasa sangat diinginkan. Star syndrome. Dia membutuhkan itu dari semua suplai-suplai inang-inang ya. Nah pertanyaannya tuh gini, kalau cuma sebatas ini aja kan normal sih ya, nggak apa-apa, so what gitu ya. Iya, kalau cuma sebatas ini normal. Tapi begitu mereka merasa kehilangan pengontrolan penuh atas diri kita, mereka tuh bisa brutal. Kalau ini suplainya, inangnya ini melakukan sesuatu yang nggak mereka sukai, apalagi kalau misalnya ditinggal, diogah-ogahin. Dia pernah bilang sama aku dulu gini, emang lo siapa sih berani nyuekin gue? Emang lo siapa sih berani nolak-nolak gue? Emang siapa rupanya? Kan kita masih sama-sama memijak tanah dalam relationship, entah hubungan apapun. Kalau emang udah ngerasanya nggak nyaman, kita merasa terlalu banyak karakter yang bad, kita udah merasa nggak suka, kita benci, ya udah out. Masalahnya di situ, nggak mudah lepas dari seorang NPD. Salah satu ketakutan orang NPD adalah ditinggalkan, ditolak. Itu mereka sangat takut. Itu pride-nya merasa tercabik-cabik ya. Bayangin, laki-laki itu aja sudah punya pride sendiri ya. Laki-laki aja sendiri makhluk yang punya pride, yang ego. Apalagi dengan penyakit NPD. Mix, udahlah.
Ya bayangin aja kawan-kawan bandnya yang everyday, yang continue setiap hari sama-sama sama dia, yang main, yang ngobrol, bisa bilang dia bukan manusia. Mereka pakai bahasa gitu, ini bukan manusia, manipulator expert. Udah kayak mana kali lah parahnya ini si bapak yang baik budiman ini, yang agung ini. Once again ya, analisa kayak gini tuh nggak bisa itu diketahui oleh orang-orang yang nggak berinteraksi continue, interaksi ya setiap hari. Yang kedua, yang nggak punya kemampuan analisator. Yang ketiga, yang nggak punya kemampuan connecting dots. Nggak akan bisa membaca. Berelasi lama dengan seorang NPD itu sangat menguras energi. Karena memang mereka makan itu dari energi-energi orang sekitarnya. Dari emosional orang sekitarnya. Mereka tuh nggak pernah lepas dari drama yang konstan. When mereka melakukan satu drama, kemudian kita bereaksi, ada emosional. Nah, mereka senang itu. Kenapa? Aku ngerasa penting untuk sharing ini. Anda punya saudara, Anda punya anak, atau keluarga, atau siapapun nanti yang partner, yang perlunya harus secepat mungkin untuk mengenali seseorang, mengidentifikasi seseorang dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Biarlah aku berbagi pengalamanku. Walaupun pengalaman yang lama itu adalah kesalahan. And then, kesalahanku ini aku ingin berbagi untuk menyelamatkan, untuk save orang-orang lain. When kamu membangun satu relasi, entah apapun itu, entah itu adalah pasanganmu, entah itu adalah partnermu, kawanmu, dan dia adalah seorang NPD, percayalah, kalian gak akan pernah lepas dari masalah. Dan kayak kata pepatah juga ya, jauhi orang yang tidak bahagia dan sial. Orang yang sial itu bukan hanya menarik kesialan kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Energy never lies. Orang-orang ini punya dark energy. Spiritnya itu, rasakan aja, yang berelasi terus-menerus. Ya. When kalian berelasi dengan seorang NPD, bersiap-siaplah salah satu. Yang paling kelihatan nanti efeknya adalah kalian akan terkena yang namanya smear campaign. Itu udah aku bagikan di konten ini. Ya, jadi orang-orang NPD ini untuk merasa kelihatan power, untuk mendapatkan power itu caranya adalah melemahkan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara melemahkan orang-orang di sekitarnya? Dia punya cara. Jadi when orang-orang sekitarnya, contoh misalnya kayak gua nih ya, kayak aku. Ketika aku sudah merasa terisolasi nih, contohnya di dalam satu kantor ya, kalau misalnya udah satu kantor tuh yang lain bujinin gua, udah jelekin gua, udah ngejauhin gua pasti akan datang otomatis ke orang di mana orang ini yang bisa menerima gua. Logikanya gitu aja, kita pasti akan datang ke orang yang masih baik sama kita. Mereka mau itu. Ketika orang tergantung sama dia, terlebih supply-nya, inangnya, merasa dia dibutuhkan, tergantung sama dia, and then terus kita pakai bahasa-bahasa ya, aku butuh kali sama kamu. Wah, dia sangat suka. They really like it. Yang kadang-kadang emang kita harus kasih makan ego itu ya. Sebenarnya karena kita juga mengasihi dia, supaya dia itu ada pemulihan, ada kebahagiaan. Tetapi faktanya jeleknya adalah orang-orang seperti ini, mereka tuh nggak merasakan empat. Sulit merasakan empat. Di kontenku sebelumnya aku sudah share, teman, orang tua, partner, atau siapa saja itu orang mengasihi dia, mereka tuh nggak bisa menghargai itu. Kalian harus siap-siap mengalami namanya smear campaign. Nama kalian dijelekkan, reputasi kalian, karakter kalian, semuanya. Dan itu memang ciri-ciri orang dengan narcissistic personal disorder. Silahkan cari dimanapun. Makanya saya menghimbau di sini, hati-hati berelasi. Kalau bisa run segera mungkin, lari segera mungkin. Punya pasangan NPD, Narcissistic Personality Disorder, udah nggak tahan nih, pengen lepas nih dok, tapi dia nggak mau. Cuma kalau bertahan saya juga tertekan, tersiksa, gimana nih dok? Oke, ribet banget tapi memang harus dibahas. Namanya juga orang NPD, dia empatinya kecil banget dan dia akan lebih fokus sama kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau kepentingan diri dia adalah untuk tetap mempertahankan rumah tangga atau mempertahankan relationship,
dengan tujuan misalnya menjaga image-nya biar di depan masyarakat, di depan orang lain tetap terlihat, wah ini sosok yang utuh keluarganya gitu ya. Terus kemudian kayaknya nggak ada kekurangan, nggak ada cacatnya, dia akan mempertahankan tuh image itu. Jadi mungkin mempertahankan rumah tangganya karena ada image yang perlu dijaga, atau dia mempertahankan rumah tangganya atau relationship-nya karena dia merasa, wah nggak bisa dong kalau gue diceraiin atau gue berpisah atau ditinggal. Oh nggak bisa dong anak-anak gue dibawa sama istri gue misalnya ya. Padahal dia juga nggak pernah ngurusin anak, nggak pernah peduli sama anak-anaknya. Tapi di situ ada pride, ada gengsinya, ada harga diri yang akan dia pertahankan. Ya jadi dia nggak berpisah, dia mungkin merebut hak asuh anak karena mempertahankan harga diri gitu, bukan karena memang cinta atau memang dia pengen ngurus gitu ya kelanjutan keluarga atau anak-anaknya. Jadi memang bisa jadi bertahan, tapi mungkin si orang NPD ini tetap aja misalnya dia abusive secara emosional atau dia punya selingkuhan atau punya pasangan yang lain, dia tetap akan lakukan itu gitu karena kan dia tidak berempati nih sama si pasangannya dia gitu ya. Lalu gimana? Nah, cari alasan untuk bertahan saat ini tuh apa? Kenapa sih aku belum ninggalin dia saat ini? Bukan karena dok dia nggak mau. Ya kalau mikirin maunya dia nggak bakal mikirin dirimu maunya apa gitu. Dia akan mikirin maunya dia doang. Kalau untuk menghadapi NPD itu harus cerdas. Seperti apa cerdasnya? Nah nih, baik perempuan ataupun laki-laki atau pria, cerdasnya yaitu kumpulkan dulu data-data kebohongannya. Kalau ditanya, kamu punya kartu kredit ya? Enggak, gak usah nuduh deh. Gak usah ngomong yang enggak-enggak deh. Lebih marah begitu ya. Jadi lebih baik kumpulkan aja dulu bukti-buktinya. Cari tahu seperti detektif gitu loh. Saya ingin lepas dari dia. Karena gak gampang loh untuk lepas dari seorang NPD. Sulit sekali. Karena ketika kita mau lepas, biasanya NPD itu tidak akan mau melepaskan kita. Kalaupun dia mau melepaskan, dengan ancaman manipulatif dia, kebohongan dia yang luar biasa, yang membuat korbannya itu tertekan. Ternyata orang yang memiliki gangguan NPD itu orang yang smart people. Memang kadang dia kadang merasa superior ya, merasa paling spesial, merasa paling hebat, merasa paling dinomorsatukan, harus dinomorsatukan, merasa merasa cerdas, merasa sempurna. Pertama pura-pura nggak tahu aja dulu, nggak apa-apa deh dianggap stupid, biarin aja. Tapi pura-pura nggak tahu aja terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa kebohongannya, terhadap semua manipulatifnya. Terus dalam diamnya kita itu, dalam kepura-puraan ketidaktahuan itu, kumpulin, jadikan itu senjata untuk melawan dia. Bongkar rahasia narsistik. NPD takut sama apa ya? NPD itu sebenarnya juga punya ketakutan guys. Bahkan dia hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan perasaan malu, penuh dengan perasaan benci. Jadi tanpa kamu ngapa-ngapain, kamu pergi gitu aja, itu dia sebenarnya sepanjang hidup itu udah hidup dengan penuh perasaan benci tadi. Kamu nggak ngapa-ngapain dia, kamu pergi gitu aja, dia itu mau mencari suplai siapapun, sepanjang hidup dia itu udah penuh dengan penderitaan dalam dirinya. Dia itu nggak kayak kita manusia normal yang bisa merasakan kehangatan, cinta kasih, self love yang normal gitu. Itu udah nggak dapet dia, udah nggak ngerasain itu. Tapi kalau kalian mau sedikit lebih parah gitu ya, ada satu lagi ketakutan narsistik, yaitu ketika identitasnya terbongkar bahwa dia adalah seorang narsistik yang punya gangguan kepribadian dan tidak punya empati. Ketika kamu mengumpulkan semua bukti, kemudian kamu tunjukkan ke orang-orang sekitarnya, dan orang-orang sekitar tahu bahwa dia itu emang gak punya perasaan, maka dia akan merasa malu dan akhirnya pergi menjauh. Jadi kalau kamu pengen pisah dari narsistik, mungkin ada baiknya kalau sempat punya mental yang kuat, kumpulin bukti-bukti yang cukup, kelakuan abusifnya dia, segala tindakan manipulatifnya dia, tindakan adu domba dia. Mungkin bisa bentuknya screenshot chat, rekaman video, rekaman audio, atau apapun yang bisa ngebantu kamu. Bukti transaksi perselingkuhan, jadi pura-pura bego dulu aja, pura-pura bego, terus nanti kalau udah kekumpul sama buktinya, perselingkuhannya, abusifnya, cara dia memperlakukan kamu, kalau perlu viralin ya, kayak lagi viral sekarang. Yang kedua adalah membongkar identitas narsistik.